Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 saya bacakan menggunakan terjemahan baru edisi pertama Bapak Ibu, karena khawatirnya di ruang Zoom meeting ini tidak semua menggunakan TB2, jadi saya menggunakan TB1. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Baik, Bapak Ibu, kita akan mengenal dulu siapa Thomas dari nama tapi juga kepribadiannya, lalu kita akan menggali teks ini untuk mengetahui, mendudukkan peristiwa Thomas itu dalam perspektif iman kita. Kita ada kurang lebih 5 poin untuk kita bahas malam ini. Siapa Thomas, mengapa Thomas tidak percaya, Tuhan menjawab tantangan Thomas, lalu mengubah tanya menjadi iman percaya sesuai dengan tema kita, lalu Thomas bukan sekedar percaya, tapi ada hal penting yang sudah ia kerjakan. Kita mulai dengan Thomas. Siapakah Thomas sebenarnya? Thomas berasal dari bahasa Aram, Theoma, yang berarti kembar, dan menariknya Bapak Ibu, ketika Yohanes menyebut dia dengan istilah Didimus, itu ternyata menggunakan bahasa Yunani, yang artinya juga sama, kembar. Jadi baik Thomas atau Theoma maupun Didimus artinya sama, kembar. Beberapa menduga kemungkinan anak dia terlahir sebagai anak kembar, kita nggak tahu, tapi penggunaan istilah kembar ini mestinya menunjuk pada kelahiran kembar atau apapun. Tapi kita tidak tahu apakah Thomas punya saudara kembar atau tidak. Yang pasti nama Theoma atau Thomas atau Didimus dalam bahasa Yunaninya Didumos itu berarti kembar. Pada saat Tuhan Yesus sedang menuju ke tempat kubur Lazarus untuk membangkitkan Lazarus, ada hal yang luar biasa yang dibuat oleh Thomas melalui pernyataannya. Dia sangat sigap dan mengajukan diri untuk menemani Tuhan Yesus, padahal mereka akan melewati wilayah orang-orang Yahudi yang sangat anti pada kelompok 12 ini. Maka Thomas mengatakan dengan lantang, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengannya." Ini nggak bicara soal kematian Yesus Kristus ya, ini nggak bicara soal tergantung di kayu salib di Yohanes 11, tapi ini bicara soal Thomas bereaksi akan perjalanan yang dia tahu akan melintasi wilayah-wilayah yang tidak aman. Dan dia bilang begini, "Ayo, siapa takut? Mau saya. Saya akan temani guru. Saya akan temani Tuhan. Saya siap mati. Ayo, ayo, ayo." Dia malah berinisiatif mengajak teman-teman yang lain. "Ayo, kalau mati pun mari kita mati untuk dia." Jadi penyataan yang luar biasa. Saya sebut sifat ini sebagai loyal. Loyalitasnya sangat luar biasa. Kita simpulkan bahwa Thomas adalah pribadi yang sangat loyal. Dia berani mengorbankan nyawanya demi gurunya, Rabi, dan tidak takut untuk kehilangan hal yang paling penting, yaitu nyawa. Makanya ketika bicara soal Thomas, Bapak Ibu, kita akan bicara tentang figur seorang yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Kita nggak bicara soal dia tidak percaya, tapi kita mulai dengan bangunlah mindset Bapak Ibu, bahwa ketika bicara soal Thomas, ini orang luar biasa. Dia sangat loyal dalam perjalanan mendampingi dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Ada satu pribadi yang loyal dibanding dengan yang lain dan siap mengorbankan nyawanya. Selain loyal,
saya menyebut Thomas juga memiliki kemampuan berpikir yang logis. Dia ternyata nggak pakai rasa atau perasaan, nimbangnya bukan dengan perasaan. Rasanya enggak, dia nimbangnya dengan logika berpikir. Sesuatu yang tidak masuk di akal dari pengajaran, dia berani interupsi. Kalau Bapak Ibu baca, ada teks yang luar biasa di pasal 14 ayat 5 tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan bla bla bla, itu pengajaran kan sedang disampaikan. Dia interupsi loh, dia bilang begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Coba lihat. Logik berpikirnya, segala hal harus memiliki sebab akibat. Segala sesuatu harus punya alasan. Bagi Thomas, kalau mau pergi ke rumah Bapa, tapi di mana tempatnya nggak ditahu, ya bagaimana mau pergi? Logika berpikirnya mengatakan kasih tahu lokasinya. Share Google Map-nya supaya kami berangkat, kalau dalam bahasa modern sekarang. Kalau tidak ada rutenya, jangan suruh kami pergi. Bagaimana caranya? Nggak masuk di akal lah, guru. Jadi ketika dia seakan-akan, loh, Tuhan, ini nggak masuk di akal. Bagaimana engkau suruh kami pergi? Tapi kami tidak tahu kemana engkau pergi. Menarik ya. Jadi dua hal menarik yang kita dapat dari Thomas. Orangnya sangat loyal, tapi juga dia menggunakan mindset yang terstruktur. Kemampuan berpikir yang sangat logis. Oke. Bagi Thomas, dia menimbang logika berpikir sebab akibat tadi yang saya bilang, dan kalau segala sesuatu yang nggak logis itu nggak masuk di akal karena dia bangun dengan logika kan, maka hal yang tidak logis ya mustahil, tidak mungkin ada hal yang terjadi kalau nggak masuk di akal. Berarti itu bukan hal yang nyata, itu cuma rekayasa belaka. Nah, saya berharap ketika aku menampilkan dua hal tentang Thomas ini, Bapak Ibu udah mulai, oke. Jadi dia seorang yang loyal dan dia berpikir terstruktur. Dia nimbang segala hal dengan hal yang masuk di akal atau tidak. Kalau enggak berarti mustahil. Kalau mustahil berarti itu berita bohong. Kalau mustahil berarti itu tidak masuk di akal. Nah, dengan cara membangun pemahaman ini, kita langsung ngerti. Oh iya ya, kayaknya ada alasan cukup kuat mengapa Thomas ragu pada kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa dia ragu? Yang paling pertama, Bapak Ibu, tidak mudah bagi Thomas untuk mencerna semua proses 3 hari kondisi goncangan batin ini sedang diputar dalam video ini. Saya sengaja audionya kasih kecil. Nggak mudah, Bapak Ibu. Penderitaan Tuhan Yesus mengguncang semua murid, tidak terkecuali Thomas. Apa maksudnya? Ketika dia melihat hal yang sangat memilukan, 121 cambukan sebelah kiri, 121 cambukan sebelah kanan dengan ujung keluar 3. Misteri manusia kain kafan menyebut ada 726 luka di kain kafan Turin, mau membuktikan bahwa wow, ini penderitaan yang nggak sembarang, yang matanya dia lihat sendiri, kehancuran dia lihat sendiri. Maka ketika dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini bukan soal keraguan, bukan. Ini soal kemampuan berpikir logisnya tadi. Bahwa pembuktian logika, dia menggunakan 2 parameter yang menarik, yaitu panca indera dan jejak bukti. Lihat, sebelum aku raba. Ada 2 panca indera yang dia pakai. Kan dia mencucukkan, itu berarti dia raba. Berarti ada dari 5 panca indera, dua yang dia pakai. Indera melihat dan indera meraba. Aku harus buktikan dulu. Lalu jejak buktinya harus terlihat jelas. Ada tangannya dan lambungnya yang lubang. Karena dia membangun pemahaman logika berpikir, maka bagi dia ini hal yang mengerikan. Aku sudah tergoncang secara batinia. Semua orang terpuruk, kegagalan terjadi, harapan yang diberikan untuk Tuhan Yesus runtuh total, darah di mana-mana.
lalu kau bilang dia bangkit. Itu tidak masuk di akal. Makanya kalau Bapak Ibu membaca ayat 25b, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan, Bapak Ibu harus membahasakan ulang ayat 25, Yohanes 20. Ini mungkin seperti ini. Yang di Depok sama itu nelpon baik-baik sih ngomong, cuma pasti gara-gara yang nelpon Aduh, masih tahu lama itu. yang Aku masih bilang mau apa-apa. ngobrol, tolong di mute dong atau keluar dari ruang Zoom ini. Sudah saya mute, Pak. Sampai di mana tadi? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu membaca berbeda. Saya kalau mau menyampaikan materi, Bapak Ibu harus dapat feel-nya. Dan kalau ada distraction seperti tadi itu agak repot. Jadi makanya moderator tadi sudah bilang bahwa kita perlu mute supaya Bapak Ibu dapat mendalami secara emosional yang disampaikan ini. Kalau dia dalam kondisi terguncang, lalu dia memakai logika, maka Bapak Ibu ketika baca Yohanes 20 ayat 25 itu mesti membahasakan ulangnya mungkin seperti ini. Yang benar. Jangan bercanda loh, kita lagi berduka ini. Kalian kan saksinya, darah di mana-mana. Dan kau Petrus, kau kan yang lari. Kita sendiri yang tahu kan. Betapa hancur badannya waktu digantung. Dan teriakan tetelestai dia sudah ucapkan lalu mengembuhkan napas. Kita yang tahu, Nikodemus yang kasih rempah-rempah kok. Yusuf dari Arimatea yang buka dia punya kubur barunya untuk masukkan jasad Yesus. Lalu sekarang kalian bilang dia bangkit. Sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku cucukkan, maaf saya tidak akan percaya. Bahkan sebelum aku cucukkan lambungnya, aku tidak akan percaya. Jangan omong kosong sekarang. Kita lagi berduka loh. Nah, Bapak Ibu harus baca seperti itu. Ayat 25b itu harus dibaca pada dua hal. Kerapuhannya, kedukaannya, rasa kehilangannya, emosinya yang sedang bersedih, ditambah dengan irisan logika berpikir tadi. Orangnya sangat loyal, dia tidak pernah tidak meragukan untuk mengorbankan dirinya pada Tuhan Yesus. Tapi kenyataan 3 hari lalu itu menggoncang kuat baginya. Makanya ketika dia mengucapkan ayat 25b, ini bukan soal penyangkalan. Ini bukan soal keraguan. Ini soal kompilasi semua tekanan batinnya. Visualisasi yang dia lihat langsung. Makanya ketika baca 25b, saya suka membahasakan dengan bahasa tadi. Dan mungkin semua akan ngangguk untuk berusaha paham. Udahlah, ngertilah Thomas, dia masih tergoncang barangkali. Mungkin ada orang, para murid ada yang mengatakan hal itu barangkali. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk secara emosional kita. Melihat merasakan Thomas. Bukan menjustifikasi soal dia tidak percaya. Oke. Dan Tuhan membalas langsung. Finished. Ini saya suka sekali Bapak Ibu, selalu menampilkan ulang ke kita. Kita lihat betapa tetelestai sudah selesai. Mari kita lihat pemunculan dan penampakan yang kedua kali untuk para murid plus Thomas. 8 hari sesudah Yesus muncul untuk 10 murid. Father, into your hands I commit my spirit. Beyadeka hafid rohur. Into your hands I commit my spirit. Dan menghembuskan nafas. Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran Yesus adalah menjawab tantangan Thomas? Benar ya? Jawaban untuk Thomas kah kedatangan? Atau ada rasa yang lain yang jadi latar belakang mengapa Yesus Kristus harus datang 2 kali? Yang pertama tanpa Thomas dan sekarang bersama Thomas. Tetelestai atau sudah selesai itu di kayu salib mau bilang begini, itu ada 3 aspek Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai itu ada 3 aspek. Ini bicara soal hutang, ini bicara soal masuk penjara atau terhukum karena bersalah, dan ini bicara soal sedang dalam peperangan. Tetelestai hanya diucapkan di poin pertama,
kalau seorang yang berhutang sudah bayar ke debt kolektornya, si penagih hutang, maka si penagih hutang akan memberi cap dengan tulisan tetelestai, yang bermakna hutangmu sudah kau bayar, engkau sudah lunas. Poin yang kedua, masuk penjara atau menerima hukuman. Vonis 20 tahun penjara misalnya, ketika dia keluar, kepala sipir akan memberi surat yang ada narasi yang panjang, tapi ada juga cap yang tertulis tetelestai, artinya engkau telah selesai menanggung hukumanmu. Nah, tetelestai yang ketiga itu dalam peperangan. Ketika mereka berperang, lalu berhasil merebut daerah kekuasaan dan menang, maka pemimpin peperangan, entah jenderal di lapangan atau siapapun panglimanya, akan berteriak dengan lantang, tetelestai. Lalu kemudian seluruh prajurit akan angkat panji dan teriak, tetelestai. Itu punya makna sangat penting. Di medan perang ini, kami memenangkan peperangan. Makanya ketika Tuhan Yesus berteriak tetelestai sebagai salah satu dari 7 kalimat salib diucapkan, itu mau bilang begini, bahwa hutang dosamu kepada Allah sudah aku lunasi, oke? Lalu hukuman yang mestinya engkau tanggung sudah terhukum padaku dan sudah aku lewati. Lalu aku sudah kalahkan kuasa dosa dalam peperangan dan aku menang, maka engkau menang. Makanya keteriakan tetelestai itu mau menyangkut kepada semua pihak. Termasuk Thomas. Ini sudah selesai. Walaupun ini goncangan luar biasa. Tapi di Matius pasal 28 ayat yang ke-10, waktu penampakan terjadi pertama kali kepada para perempuan, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Maria dan lain, kan ada penyataan yang luar biasa. Jangan sentuh aku, saya belum ke Bapakku, tapi ayat 10 itu menyebut hal yang istimewa. Dia bilang begini, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya orang kumpul ke Galilea. Nah, di sana mereka akan melihat aku. Dan janji ini digenapi. Di pasal 20 ayat 19-24, Yesus datang menampakkan diri kepada para murid dan barangkali juga kepada kelompok orang yang lain yang terkumpul di situ, kepada para rasul dan kepada murid yang lain barangkali. Minus Kleopas dan temannya, kalau saudara pernah membaca tentang Emmaus, peristiwa Emmaus. Tuhan Yesus menepati janji, saya akan ketemu dengan mereka kok. Nanti saya akan ketemu dengan mereka. Dan datang di pasal 20 sampai 24, minus Thomas, Yesus datang menampakkan diri kepada para rasul dan murid-murid yang lain. Nah, maka menurut saya ketidakhadiran Thomas mestinya bukan hal penting. Cuma satu kok yang nggak lihat saya. Tetelestai sudah terjadi dan saya sudah bangkit dan 10 yang lain sudah lihat para rasul, bahkan murid-murid yang lain di sekitar itu barangkali juga ada di selain lingkaran nomor 1. Ring satunya bersama dengan yang lain sudah tahu walaupun Thomas nggak ada, maka Thomas nggak hadir sekalipun nggak penting. Mestinya nggak penting. Toh yang lain bisa jadi saksi. Toh yang lain bisa bercerita. Karena ternyata kesaksian lebih dari kesaksian 2 orang itu, kesaksian 2 orang dipercaya, kesaksian 3 orang tidak dapat dielakkan. Itu dalam tradisi. Maka ini ada 10 yang bersaksi. Maka Thomas mau dia percaya nggak percaya, it's not my business. Mestinya begitu kan? Karena udah 10 saksi yang lihat saya bangkit. Thomas kalau nggak percaya, ya udah itu urusanmu. Bukan urusan saya. Saya sudah tepati janji untuk bertemu. Tadi kembali ke pertanyaan tadi. Apakah Yesus datang untuk menjawab tantangan itu? Ternyata bagi saya enggak, Bapak Ibu. Ada hal yang luar biasa loh. Ternyata bagi Tuhan Yesus, Thomas perlu diyakinkan. Walaupun 10 saksi cukup dalam tradisi untuk pembuktian kebenaran. Tapi ternyata bagi Tuhan Yesus, Thomas harus diyakinkan. Makanya saya lihat merasa wow. Datang kepada Thomas itu bukan hal untuk
menjawab tantangan Thomas? Bukan. Bagi saya, satu jiwa yang merana, yang rapuh dalam duka, yang goyah pada janji yang pernah diajarkan selama 3 tahun bahwa aku akan bangkit. Satu jiwa ini ternyata berharga di mata Tuhan. Agenda yang lain tidak penting. Saya mau berkata begitu. Agenda yang lain tidak penting. Thomas perlu diyakinkan. Maka 8 hari kemudian Tuhan bikin agenda baru untuk buat perjumpaan yang kedua dengan para rasul dan murid yang lain. Yang di dalamnya ada Thomas. Satu jiwa bagi Tuhan Yesus penting. Sorga siap sisihkan waktu demi memulihkan satu jiwa ini. Peristiwa Thomas adalah peristiwa kepekaan sorga. Tentang tanggungan yang berat. Seorang yang setia dan loyal. Yang punya struktur berpikirnya tuh luar biasa secara logik. Yang sekarang sedang terpuruk karena rasa kehilangan. Pada orang yang dia sayang dan dia cintai. Ternyata bagi sorga, waktu cukup banyak untuk satu jiwa. Diagendakan ulang untuk buat perjumpaan. Makanya saya mau bilang, kedatangan kedua bukan menjawab tantangan Thomas sebelum gue cucuk. Gue nggak percaya, bukan. Kunjungan kedua ini adalah kunjungan spesial. Spesial untuk satu orang. Untuk Thomas. Kayak gue bilang, keren banget nih. Bahwa Tuhan bikin agenda khusus. Untuk kau, saya akan datang lagi. Untuk kau yang sedang tergoncang, saya tidak mau sisihkan kau. Untuk kau yang lagi rapuh, aku tahu apa yang kau rasa. Aku tahu logika berpikirmu sedang berkecamuk dengan berusaha percaya atau tidak. Maka untukmu ada spesial hari. 8 hari sesudah perjumpaan pertama yang kau tidak datang. Aku bikin schedule khusus. Aku bikin jadwal khusus. Saya bangga untuk mengatakan, wow, ini perjumpaan spesial yang Tuhan agendakan. Kalau ada kesan bahwa kedatangan kedua 8 hari kemudian ini adalah untuk menjawab Thomas, bagi saya sesungguhnya bukan. Karena Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya. Sudah ada lebih dari 3 saksi kok. Enggak. Ini ada hal yang lebih penting dari itu. Bahwa orang ini jangan sampai terhilang. Satu jiwa ini harus diteguhkan. Apa reaksi Thomas? Dan Bapak Ibu, kalau andai kata ini dibuatkan film, disinilah seharusnya Bapak Ibu menyaksikan runtuhnya tembok bangunan kokoh tentang struktur berpikir yang logis dari Thomas. Dia ngomong begini loh, ho kuriosmo, kai ho theosmo. Itu bukan perkataan biasa ketika mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saya mau ajak Bapak Ibu membayangkan ini. Yesus datang, kalimatnya sama, damai sejahtera bagimu. Shalom aleihim. Dia bilang, damai sejahtera bagimu. Lalu tiba-tiba Yesus menyapu pandangannya ke semua rasul itu. Dan dia terhenti pada satu sosok yang sedang tertunduk. Lalu ngomong sesuatu yang sangat penting. Sekarang, lihatlah, ini aku. Tusuklah. Ini bukan bilang kau nggak percaya, bukan. Tapi harus membacanya dengan bahasa slide yang sudah lewat tadi itu. Bahasa kasih tentang pemulihan pada seorang Thomas. Tertuju matanya yang agung dan belas kasih itu. Lalu bilang begini, saya sudah di sini. Seperti yang kau ngomong Thomas. Ini tanganku, ini lambungku. Go ahead, lakukan sekarang. Tusuklah. Dia langsung berlutut, Bapak Ibu.
berlutut dalam tunduk. Saya membayangkan dia nggak berani lihat lubang itu. Walaupun gambar-gambar menunjukkan enggak. Saya lagi membayangkan dia sangat mengalami sense of wonder yang luar biasa. Rasa kagum, dia tertunduk dan bilang. Lalu perlahan kepalanya ngangkat. Lalu mata tertumbuh mata. Eye contact terjadi. Lalu dia bilang begini. Ho kuriosmo. Ho theosmo. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu tahu, itu pengakuan iman. Pengakuan iman yang paling pendek. Dan pengakuan iman tertua. Orang mengenal Nisia Konstantinopel. Orang mengenal pengakuan iman rasuli pertama, baru Nisia Konstantinopel, baru Kalsedon. Tapi orang Kristen harus ingat, ada satu pengakuan yang paling tua dan paling pendek. Ketika hatinya, bukan matanya lagi, hatinya melihat Sang Juru Selamat datang dan bangkit. Dia sujud dan bilang, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah. Sudah bukan Mesias, sudah bukan Rabi lagi sebutannya. Dia langsung, Engkau adalah Tuhan. Kyrie atau Kurios adalah sang pemilik. Seakan Thomas mengatakan, Engkau adalah pemilik segala-galanya. Engkau adalah Halik semesta. Itu arti kata Theos atau Allah. Itu pengakuan yang luar biasa. Yang saya mau katakan apa? Dia ubah. Peristiwa kebangkitan Kristus tidak bisa diterima dengan wadah logika. Thomas langsung ganti wadahnya, yaitu keyakinan iman dan penyerahan diri. Makanya bicara soal hal yang rohania, bicara soal hal yang spiritualitas, nggak bisa masuk ke logika. Hal-hal yang menyangkut keyakinan iman tentang kuasa Allah yang dahsyat, mujizat yang ajaib, engkau tidak bisa jumpakan dengan server logika. Harus ganti servernya. Thomas melakukannya. Mengapa dia berubah total? Runtuh logikanya, dia ubah wadahnya. Bukan logika lagi. Tapi imannya. Dia bilang, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah. Kyrie, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pemilik. Engkau adalah Sang Halik semesta. Bukan lagi iman. Bukan lagi logika, tetapi iman. Di sisi yang lain, ini yang saya suka. Dia bukan cuma sekedar percaya, Bapak Ibu. Dia bukan cuma bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Enggak, dia bukan itu. Dia bukan cuma lip service, tapi dia nyatakan dengan perbuatan nyata dari apa yang dia nyatakan lewat pengakuan iman terpendek itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Allah. Itu bukan lip service. Setelah peristiwa Pentakosta, Thomas dan para murid, para rasul yang lain, melakukan proses pekabaran Injil di berbagai tempat. Dan dalam tradisi saya menemukan satu catatan menarik tentang rute yang digunakan untuk PI, pekabaran Injil, yang dilakukan spesial khusus untuk Thomas. Laut Kaspia, Partia, nanti di googling Bapak akan menemukan itu daerah apa? Medes, sampai ke Teluk Persia, dan berakhir di India. Dan melalui Thomas, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya mengapa di India ada orang Kristen sekarang, itu bukan sending-sending yang mulai. Itu saksi di ring 1 yang bikin. Kalau ada mayoritas kita tahu Hindu India ada di sana. Oh enggak. Ada orang Kristen di sana. Di tahun 53, berarti 20 tahun sesudah Yesus. Itu bukan hasil pekabaran badan sending, bukan. Itu saya bilang tadi ring 1. Itu saksi pertama kebangkitan yang datang. Rasul Thomas. Makanya umat di sana, orang Kristen di sana menyebut mereka, kami adalah Kristen Thomas. Lalu lahirlah gereja Santo Thomas di India.
India menerima berita Injil dari tangan pertama yang melihat langsung kesaksian yang bernama Rasul Thomas. Saya tidak tadi bilang ini bukan lip service, mengapa? Karena di sanalah Thomas mati. Jadi ketika dia berkata, ayo kita pergi ke sana dan mati untuknya, dia bikin loh. Orangnya loyal, jangan diragukan, orangnya loyal. Dan ketika logikanya diubah dengan iman, dia bergerak Bapak Ibu. Dia ditombak di daerah Kalamina, Madras, India, dan mati di sana. Tapi di beberapa literatur yang saya baca, benar bahwa ada gereja kuburan Santo Thomas di India, tapi jenazahnya sudah dipindahin di Vatikan. Kalau tidak keliru, saya ingat yang pernah saya baca, dia udah pindah, udah bukan di situ jenazahnya. Yang saya bilang apa? Apa yang dia yakini, apa yang dia katakan, apa yang dia percayakan, yang kita beri cap orang yang nggak percaya. Justru orang yang nggak percaya ini mau mati untuk Tuhan Yesus. Justru karena dia, India mendengar berita keselamatan. Justru karena dia di India ada orang Kristen. Oke? Nah, kalau begitu mau kayak apa Bapak Ibu di ruangan ini mau berefleksi? Saya ada dua hal untuk kita refleksikan. Pertama, aku dan Thomas. Ketika Bapak Ibu berkata, aku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, ini nggak bicara soal tanpa tantangan, tanpa rintangan. Ada banyak dampak psikologis, ada juga dampak real secara fisik. Bapak Ibu akan hadapi pada tantangan-tantangan iman ketika bicara soal pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika kenyataan berbanding terbalik dari harapan, itu bisa menggoncang. Itu jadi godaan yang cukup kuat untuk teralihkan, seperti Thomas yang teralihkan. Lalu menemui keraguan. Ketika masalah silih berganti, vonis dokter datang misalnya, atau runtuhnya berbagai hal yang Bapak Ibu sedang rancangkan misalnya. Lalu goncangan begitu hebat, saudara rasa, nggak mudah Bapak Ibu. Di ruang metanoia, di kesempatan yang kapan saya lupa, saya sudah pernah katakan. Ketika pastori tempat saya tinggal terbakar waktu lalu, ketika saya mengalami malaria tropika dan demam berdarah, sekali dua penyakit itu datang. Ketika anak saya yang bungsu divonis bisu karena kerusakan koklea rumah siputnya. Itu pengalihan loh Bapak Ibu. Bener, aku nggak malu mau ngomong. Semangat pelayanan luar biasa, kurang apa ku beri? Kurang loyal apa? Masuk hutan keluar hutan. Kemarin itu, waktu awal-awal itu. Lalu tiba-tiba tang peristiwa pahit. Itu godaannya cukup kuat untuk balik nanya ke atas. Di mana pendampinganmu? Saya tumpang tangan itu ladang padi, ladang Bapak Ibu yang mereka bakar-bakar hutan itu. Karena nggak ada air kan. Modal mereka cuma hujan. Pak Pendeta tumpang tangan dulu. Berdoa dulu supaya benih kami tumbuh, minta hujan dulu ke Tuhan. Ku doain. Dengan stola lengkap. 5 menit kemudian, anak-anak dari kampung lari masuk hutan. Dan temui kami di tengah hutan bilang, pastori terbakar. Malunya minta ampun. Selain kaget, syok, dan marah, malu juga. Apa kata orang? Saya minta hujan dikirim api. Di pastori lagi. Distraction tuh Bapak Ibu. Pengalihan. Nggak layakkah saya? Kenapa Tuhan permalukan aku? Aku bilang begini, momen-momen kepahitan yang terjadi dalam diri Bapak Ibu ditunggangi. Itu ditunggangi, ditabu oleh iblis. Untuk membuat ragu. Thomas mengalami kondisi ini, apalagi bertabrakan dengan kemampuan logika berpikir yang terstrukturnya dia. Teralihkan. Itu nggak mudah. Sulit. Menerima berbagai
hal berdasarkan kenyataan logika berpikir ketika kita bicara tentang spiritualitas dan hal-hal yang rohani. Ya nggak bisa. Kita nggak bisa sebab akibat dengan Tuhan. Nggak bisa. Saya begini maka begini, nggak bisa. Itu logika berpikir. Yang ada hanyalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tahu bahwa Engkau mampu melepaskan kami. Kalau tidak, kami tidak menyembah patung Tuanku Raja. Tuhan kami mampu melepaskan kami. Tapi kalau tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Bahwa aku yakin Tuhan Maha Kuasa melepaskan kami. Kalau dia tidak melepaskan, dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Seakan Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begitu. Aku bergumul, aku divonis sakit, aku berobat, tidak ada kesembuhan. Aku mengalami berbagai hal dalam kondisi yang tidak nyaman dalam pelayananku. Orang menyakitiku, orang berbuat tidak adil dalam hidupku. Aku merasakan terasing, bla 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 dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus tetap Tuhanku. Apa yang dia buat, walaupun pedih sekarang yang saya alami, no, itu tidak akan mengalihkan perhatianku bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ini loh yang sedang dialami oleh Thomas. Maka ketika bicara aku dan Thomas, bagi saya ada banyak momen yang akan mengalihkan saudara. Pada semangat pelayanan, pada kondisi iman yang teguh, pada percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pada keyakinan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Selalu ada distraksi, selalu ada pengalihan. Kenyataan-kenyataan yang berbeda dari harapan. Hati-hati. Itu kasus Thomas yang banyak kita alami sebagai orang percaya. Makanya paling bagus adalah tidak lagi mengukur segala hal dengan kenapa begini, kenapa begitu. Mari mengukur banyak hal dengan penyerahan diri kepada Allah untuk belajar percaya. Ganti wadahnya bukan dengan mengapa Tuhan, tapi ganti wadahnya dengan statement, Engkau Tuhan dan Allahku. Ganti dengan iman, bukan ganti dengan logika berpikir. Kalau Tuhan memberi waktu merangkul Thomas, Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu yang sedang mengalami distraksi sekarang, pengalihan dengan kondisi-kondisi berbeda, kenyataan dari harapan. Aku mau bilang poin ini untuk direfleksikan. Jika Tuhan memberi waktu untuk merangkul Thomas, jika sorga kemudian reschedule ulang dan spesial mengunjungi Thomas, saya mau bangga untuk bilang, Tuhanmu dan Tuhanku dapat melakukannya juga untuk Bapak Ibu. Mungkin tangan dan lambung tidak saudara lihat. Tapi rangkulan hangat penuh kasih sedang dia lakukan di tengah isak tangismu. Tiang awan ada pada waktu siang. Tiang api ada pada waktu malam. Itu mau bilang, kesusahan 40 tahun berputar-putar, Tuhan tidak ongkang-ongkang kaki dan hanya menatap di situ. Representasi kehadirannya ada di tiang awan dan tiang api. Di mana Tuhan di saat kesusahan Israel terjadi, ada di situ, di dalam putaran itu, melalui tiang awan, tiang api. Maka bagi saya, Tuhan punya banyak waktu kok untuk mendekap, menguatkan. Dia tahu tentang kerapuhan. Dia tahu tentang kesusahan. Dia tahu tentang kepedihan. Dia punya banyak waktu untuk merangkul. Seperti Thomas dianggap penting dan berharga sehingga harus balik lagi 8 hari kemudian. Dia pun juga peduli pada tiap jiwa yang terguncang. Dia peduli pada Bapak Ibu. Dia peduli banget. Distraksi apapun yang Bapak Ibu alami yang menggoncangkan keyakinan Bapak Ibu. Bagi saya kisah Thomas adalah kisah kepedulian sorga.
tetelestai sudah terucap di kayu salib. Itu bukan cuma untuk Thomas, tapi untuk kita. Kalau hutang sudah Tuhan bayar, kalau hukuman sudah Dia tanggung, kalau peperangan Dia sudah menangkan, masakan Dia membiarkan Bapak, Ibu, dan saya kalah di momen tertentu? Enggak lah, tetelestai itu untuk kita. Kita bisa memenangkan pertarungan. Bahkan Paulus kan bilang di Roma, surat Roma, bahkan lebih dari pemenang. Keraguan manusiawi Bapak Ibu, tapi memilih bahagia, yakni tetap percaya walaupun tidak melihat, itu anjuran surga. Mana buktinya? Saya masih seperti ini, saya masih menanggung hal-hal yang tak mudah, bla 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 dan bla. Bapak Ibu tidak akan bahagia kalau pakai prinsip itu. Kalau Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tetap percaya walaupun tidak melihat, saya mengatakan, ambil bahagia Bapak Ibu. Yaitu, saya tetap percaya. Walaupun yang saya lihat kondisinya begini, saya tetap percaya. Tuhan punya rencana. Saya tetap percaya Dia tidak mengabaikan aku dan keluargaku. Saya tetap percaya Dia akan buka jalan walaupun nggak ada jalan. Saya suka untuk bilang, tetelestai sudah kok. Peperangan sudah dimenangkan. Jangan mau kalah. Pada kendati pun realita tidak sama dengan harapan. Dari Rasul Thomas, kita mau belajar bahwa percaya itu jangan hanya di mulut. Thomas membuktikan pengakuan imannya lewat karya nyata. Peristiwa salib bagi Thomas adalah jaminan untuk mengalahkan dunia, untuk terus berperang. Bapak Ibu tidak perlu ke India, tapi Bapak Ibu harus mengalahkan Indianya Bapak Ibu. Masing-masing kita punya India sendiri. Peperangan sendiri dan pertarungan sendiri. Kalau musuh kita dalam tanda kutip nabu gendang, jangan mau menari. Kalahkan pertarungan, menangkan pertarungan itu. Thomas itu luar biasa. Makanya saya mau tutup untuk bilang begini. Kalau belum, atau mungkin akan terjadi, selamat menuju ke India. Indianya Bapak Ibu. Masing-masing kita punya pertarungan untuk membuktikan bahwa kita nggak lip service kepada Tuhan. Selamat menapaki Indianya Bapak Ibu. Ketika rasanya terlalu berisik bisikan-bisikan yang menggoncang Bapak Ibu. Selamat bertarung di Indianya Bapak Ibu. Ketika terlalu banyak jari yang nuding, yang memaksamu tunduk. Enggak. Natap ke depan. Hari esok sedang Ia rancangkan lebih baik. Selamat menuju Indianya Bapak Ibu. Untuk mengatakan, aku percaya bukan hanya mulutku. Aku percaya untuk menjalani apa yang kuucapkan. No matter what. Apapun yang terjadi. Susah sekalipun. Kan di lalu-lalu saya sudah pernah sebut Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa turut bekerja di tengah ketidakadilan orang lain untuk datang kebaikan. Jadi selamat berangkat ke India Bapak Ibu. Kiranya karena Tuhan kita boleh keluar sebagai pemenang, yaitu mereka yang tetap teguh iman di kondisi yang tidak mudah sekalipun. Tuhan berkati Bapak Ibu, saya sudah selesai, tidak panjang materi ini, saya kembalikan kepada Ibu Emi, silakan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Pendeta Nyoman. Terima kasih Bu. 45 menit kita mendapat pencerahan dari Pak Pendeta. Banyak hal yang saya juga baru tahu sekarang dan mungkin Bapak Ibu juga sama seperti saya atau berbeda dari saya. Tapi inilah saatnya kita boleh sharing pengalaman iman atau yang ingin bertanya kepada Pak Pendeta. Inilah waktunya, kita siapkan waktu sekitar
sampai jam 9 kurang 10 menit. Silakan Bapak Ibu, saya silakan 3 orang pertama yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman iman. Tunggu ya, ini gimana?